Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Di jantung hutan Kalimantan, ada gunung purba tempat langit menyentuh bumi. Dari sanalah leluhur pertama Dayak turun, membawa api suci dan janji abadi, menjaga hutan, sungai, dan roh leluhur. Tapi, apakah kita masih ingat janji itu? Di jantung Kalimantan yang masih diselimuti kabut purba, berdirilah sebuah gunung agung bernama Tiong Kandang. Gunung ini dipercaya sebagai poros dunia, tempat langit menyentuh bumi, dan tempat roh leluhur turun untuk memberi kehidupan pertama bagi manusia Dayak. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, cahaya putihnya menyorot puncak gunung hingga tampak seperti jembatan emas yang menghubungkan dunia roh dengan dunia manusia. Di sanalah kisah dimulai. Dari langit, turunlah sepasang makhluk suci, Putir dan Pati. Mereka bukan manusia biasa, melainkan utusan dewa yang dikirim untuk menanam benih kehidupan di tanah Kalimantan. Putir membawa wadah berisi biji-bijian, padi, dan tanaman hutan, sementara Pati menggenggam batu api, besi, dan kayu yang akan menjadi dasar peralatan manusia. Ketika kaki mereka menjejak tanah, bumi bergetar, pepohonan tumbuh semakin lebat, dan sungai mulai mengalir deras dari puncak gunung. Kedatangan mereka disambut oleh roh-roh penjaga hutan, naga air yang meliuk di sungai, burung enggang yang terbang megah di langit, dan harimau hutan yang menjaga tanah leluhur. Semua makhluk tunduk, memberi hormat, sebab mereka tahu dua insan itu adalah leluhur pertama Dayak yang kelak akan menurunkan ribuan generasi. Dengan hikmat, Putir dan Pati berjanji pada para roh bahwa mereka akan hidup menyatu dengan alam, menjaga keseimbangan, dan tidak akan merusaknya. Hari-hari pertama mereka di bumi penuh dengan keajaiban. Putir menanam benih di tanah subur, dan dalam semalam tumbuhlah pohon padi emas yang bulirnya bercahaya, menerangi hutan gelap. Pati menyalakan api dari batu yang dibawanya, dan nyala api itu tidak hanya memberi kehangatan, tetapi juga cahaya pengetahuan, cara memasak, membuat senjata, dan membuka ladang. Api suci ini kemudian dijaga turun-temurun sebagai lambang kehidupan. Namun kehidupan bukan tanpa ujian. Dari kegelapan muncul roh jahat penghuni rawa, bernama Sang Sangiang Murung, yang iri melihat Putir dan Pati membangun kehidupan baru. Roh itu menebarkan penyakit, banjir, dan angin kencang, berharap menghancurkan manusia pertama. Tapi Putir dan Pati tidak gentar. Mereka mengadakan ritual pertama dengan menari dan menyanyikan mantra, memanggil roh baik untuk melindungi mereka. Hutan bergemuruh, petir menyambar, dan akhirnya roh jahat itu diusir kembali ke kegelapan rawa. Sejak saat itu, Putir dan Pati mengajarkan kepada keturunan mereka bahwa manusia Dayak harus selalu menjaga hubungan dengan alam dan roh leluhur. Setiap tindakan, menebang pohon, berburu, menanam, harus dilakukan dengan doa dan izin, agar keseimbangan tidak terganggu. Bagi mereka, hutan bukan hanya sumber makanan, melainkan juga tempat roh leluhur bersemayam. Demikianlah awal mula kehidupan suku Dayak. Dari Gunung Tiong Kandang yang sakral, lahirlah kisah tentang manusia pertama, perjanjian dengan roh, dan api suci yang menjadi simbol pengetahuan. Itulah sebabnya hingga kini orang Dayak percaya bahwa mereka adalah anak hutan dan sungai, titipan leluhur yang diturunkan untuk menjaga bumi Kalimantan. Setelah kehidupan pertama tumbuh di Gunung Tiong Kandang, Putir dan Pati menyadari bahwa tanah yang mereka pijak hanya awal dari perjalanan panjang. Roh leluhur berbisik lewat angin, bahwa manusia harus menyebar, menjaga seluruh Kalimantan agar tidak jatuh ke tangan kegelapan. Dengan perahu kayu sederhana yang mereka buat dari batang pohon ulin, mereka memulai perjalanan menyusuri sungai yang mengalir dari jantung gunung menuju lembah tak berujung. Sungai pertama, yang mereka lewati begitu deras dan panjang, dipenuhi kabut tebal. Di sana mereka bertemu naga air yang bersemayam di dasar sungai. Naga itu berwujud raksasa, sisiknya berkilauan seperti perak, matanya menyala bagai bara api. Ia menguji Putir dan Pati dengan gelombang tinggi, hampir menenggelamkan perahu mereka. Namun dengan doa dan nyanyian suci, mereka menenangkan naga itu. Sebagai tanda damai, naga memberi mereka sirip emas, lambang bahwa sungai adalah urat nadi kehidupan Dayak. Setiap aliran sungai membawa mereka ke tempat baru. Di tepi Sungai Mahakam, mereka menurunkan sebagian keturunan untuk membangun rumah betang, rumah panjang yang kelak menjadi pusat kehidupan Dayak. Di Kapuas yang luas bagaikan samudera,
mereka mengajarkan seni berladang berpindah agar tanah selalu subur. Di Barito, mereka menanam ilmu tentang ukiran kayu dan tato, yang menjadi pengingat janji manusia kepada leluhur. Namun perjalanan itu tidak hanya penuh keindahan. Ada masa ketika sungai tiba-tiba menjadi merah, dipenuhi racun dari roh rawa yang ingin membalas dendam pada manusia. Banyak keturunan Putir dan Patih jatuh sakit, bahkan sebagian meninggal. Kesedihan itu membekas, namun mereka tidak menyerah. Dari tragedi itu lahirlah ritual penyucian sungai, upacara yang hingga kini dikenal dalam adat Dayak sebagai cara memohon keseimbangan dan keselamatan. Seiring berjalannya waktu, keturunan Putir dan Patih mulai menyebar semakin jauh. Setiap kelompok yang menetap di aliran sungai tertentu mengembangkan bahasa, adat, dan kepercayaan yang sedikit berbeda. Dari sinilah lahir berbagai sub-suku Dayak, yang meski berbeda, tetap terikat oleh darah yang sama, darah Gunung Tiong Kandang. Di setiap persinggahan, mereka meninggalkan tanda, ukiran di batu, pohon yang ditanam, atau nama sungai yang diberi makna khusus. Semua itu menjadi penanda perjalanan leluhur, seakan berkata kepada generasi mendatang, inilah jalan yang kami tempuh, jangan pernah lupakan asalmu. Maka sungai tidak hanya dilihat sebagai air yang mengalir, tetapi juga sebagai naskah kehidupan, kitab alam yang menyimpan sejarah Dayak. Akhirnya perjalanan panjang itu menegaskan satu hal, suku Dayak adalah anak sungai. Sungai adalah darah yang mengalir di nadi mereka, tempat mereka lahir, tumbuh, dan kembali ketika mati. Dari Gunung Tiong Kandang hingga ke tepian sungai-sungai besar, leluhur Dayak menanamkan pesan bahwa manusia hanya akan kuat jika menyatu dengan alam, karena alam adalah ibu sekaligus rumah bagi mereka. Pada suatu masa, ketika keturunan Putir dan Patih telah tersebar luas di sepanjang sungai dan hutan, kedamaian mereka mulai terguncang. Dari arah laut datanglah orang-orang asing, pedagang, penjelajah, bahkan pasukan kerajaan yang ingin menguasai tanah subur Kalimantan. Mereka melihat hutan Dayak bukan sebagai rumah roh, melainkan sebagai harta yang bisa ditebang dan dijual. Perahu-perahu asing memasuki sungai dengan layar putih menjulang, membawa hawa keserakahan yang asing bagi penghuni hutan. Orang Dayak awalnya menyambut mereka dengan ramah. Mereka memberi sagu, ikan, dan buah hutan, sebab adat mengajarkan untuk tidak menolak tamu. Namun kebaikan itu berbalik menjadi luka. Para pendatang mulai menebang hutan tanpa izin, meracuni sungai dengan logam, dan bahkan menculik sebagian anak Dayak untuk dijadikan budak. Saat itulah leluhur Dayak menyadari, dunia luar bukan hanya membawa persaudaraan, tetapi juga ancaman. Benturan pertama terjadi di tepi sungai Kapuas. Sebuah kelompok asing mencoba merampas ladang padi suci yang diturunkan dari Putir. Kaum Dayak bangkit dengan senjata tradisional, mandau, sumpit, dan perisai berhias ukiran roh penjaga. Pertempuran berlangsung sengit, darah tercurah ke sungai, dan hutan bergemuruh seolah ikut marah. Meski kalah jumlah, semangat Dayak membuat mereka bertahan. Dari peperangan itu lahir semboyan yang abadi, tanah hidup adalah jiwa, tidak boleh dirampas siapapun. Namun ujian tidak berhenti di situ. Pada abad-abad berikutnya, gelombang penjajah dari tanah seberang datang dengan senjata api dan besi. Mereka mendirikan benteng, memaksa pajak, dan melarang upacara adat. Orang Dayak dipaksa tunduk, tetapi api perlawanan tetap menyala. Dari hutan terdalam, para kepala suku bersumpah akan melindungi tanah leluhur meski nyawa jadi taruhan. Kisah kepahlawanan pun lahir. Nama-nama seperti Nyai Undang, Pangkalima Burung, dan Pang Suma bergema dalam cerita rakyat sebagai tokoh yang berani menantang pasukan asing. Mereka menggunakan taktik hutan, menyerang lalu menghilang di antara pepohonan, memanfaatkan pengetahuan alam untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Setiap kemenangan kecil menjadi api semangat, membuktikan bahwa hutan adalah sekutu utama Dayak. Meski banyak korban jatuh, perlawanan ini meninggalkan pesan penting, identitas Dayak tidak bisa dihapuskan. Senjata mereka mungkin sederhana, tetapi kekuatan sejati terletak pada keyakinan bahwa roh leluhur dan hutan berada di pihak mereka. Hanya dengan menjaga adat dan tanah, mereka bisa bertahan dari gempuran dunia luar. Akhir bab ini menegaskan bahwa ujian dari luar bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Dayak sadar bahwa mereka bukan hanya penjaga hutan, tetapi juga benteng terakhir Kalimantan. Dan selama sungai masih mengalir, selama hutan masih berdiri, semangat itu tidak akan pernah padam.
Setelah melewati perjalanan panjang, dari kelahiran di Gunung Tiong Kandang, penyebaran di sepanjang sungai, hingga pertempuran melawan orang luar, suku Dayak menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka bukan hanya pada senjata, melainkan pada adat dan roh leluhur. Mereka meyakini bahwa setiap jejak kaki di hutan, setiap tetes air sungai, dan setiap ukiran pada kayu adalah titipan dari Putir dan Patih yang tidak boleh dilupakan. Untuk menjaga warisan itu, mereka merayakan berbagai upacara sakral. Salah satunya adalah Tiwah, sebuah ritual agung untuk mengantarkan arwah leluhur menuju alam baka. Dalam upacara ini, gong ditabuh, tarian sakral dipentaskan, dan babi atau kerbau dikurbankan sebagai tanda pengabdian. Asap dupa membumbung ke langit, seakan membuka jalan bagi roh agar kembali menyatu dengan asalnya. Lewat Tiwah, orang Dayak belajar bahwa hidup bukan akhir, melainkan sebuah lingkaran yang abadi. Selain Tiwah, ada juga gawai panen, pesta syukur setelah ladang berbuah. Orang Dayak menari, bernyanyi, dan meminum tuak sebagai tanda kegembiraan. Namun di balik itu semua, tersimpan makna yang dalam, rasa terima kasih kepada bumi yang memberi makan, sekaligus pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di tanah ini. Selama manusia tahu berterima kasih, bumi akan tetap murah hati. Seni juga menjadi bagian dari warisan leluhur. Ukiran kayu pada rumah betang tidak hanya indah, tetapi juga syarat simbol perlindungan. Tato pada tubuh Dayak bukan sekadar hiasan, melainkan penanda perjalanan hidup dan keberanian. Bahkan burung enggang, yang sayapnya membentang di langit Kalimantan, dijadikan lambang keagungan dan persatuan. Semua itu menjadi bahasa roh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah modernitas yang datang bagai arus deras, orang Dayak terus memegang teguh warisan leluhur. Mereka boleh memakai pakaian baru, mengenal teknologi, dan berdiri sejajar dengan dunia luar, tetapi hati mereka tetap berpaut pada hutan, sungai, dan adat. Sebab mereka percaya, tanpa hutan, Dayak akan hilang. Tanpa adat, jiwa akan kosong. Cerita ini menutup lingkaran, dari Putir dan Patih yang turun dari langit, naga sungai yang memberi restu, pertempuran melawan asing, hingga ritual sakral yang menjaga keseimbangan. Semua menunjukkan bahwa suku Dayak bukan sekadar etnis, melainkan sebuah peradaban tua yang lahir dari harmoni manusia dengan alam semesta. Dan hingga hari ini, ketika burung enggang terbang di atas rumah betang, orang Dayak percaya bahwa roh leluhur masih menjaga mereka. Selama doa tetap dipanjatkan dan adat tetap dijunjung, api suci dari Gunung Tiong Kandang tidak akan pernah padam. Itulah janji leluhur, suku Dayak akan terus hidup, selama manusia menghormati alam, hutan, dan sungai yang menjadi ibu bagi mereka semua. Demikianlah kisah asal-usul suku Dayak, yang berawal dari turunnya Putir dan Patih di Gunung Tiong Kandang, perjalanan mereka menyusuri sungai-sungai besar Kalimantan, perjuangan melawan kekuatan asing, hingga warisan adat dan ritual yang masih hidup hingga kini. Cerita ini adalah jalinan antara mitos, legenda, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa manusia, alam, dan roh leluhur adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun penting dipahami, kisah ini disusun dalam bentuk cerita fiksi mitologis yang terinspirasi dari kepercayaan dan tradisi lisan Dayak. Ia bukan catatan sejarah yang absolut, melainkan cerminan dari kearifan lokal dan simbolisme yang mengajarkan nilai-nilai, menjaga alam, menghormati leluhur, dan memegang adat sebagai dasar kehidupan. Setiap suku Dayak memiliki versi kisah leluhur yang berbeda, dan keindahan sejati dari cerita ini terletak pada keberagamannya. Maka, marilah kita menghormati perbedaan itu, sekaligus mengambil pesan universalnya, bahwa manusia hanya akan bertahan jika hidup selaras dengan alam semesta.